Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung lahir di tanggal 18 Maret 1964. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung ini sebelum di tanggal 18 Maret 1964 tersebut, secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara. Oleh karena itu, pada zaman VOC, daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1651 hingga 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi oleh VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu, tentu saja tidak menyenangkan VOC. Oleh karenanya, VOC selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya, Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya di tanggal 7 April 1682, Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Di tanggal 29 Agustus 1682, iring-iringan armada VOC dan Banten membuang sauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Van der Schoor dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Schoor yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicari-carinya. Agaknya perdagangan yang langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan company. Tapi banyak juga yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap company tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan dari VOC apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut jenang atau kadang-kadang disebut gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi. Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut adipati secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenang gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja, dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi, terutama lada. Adalah dalam hal garis pantai saja, dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi, terutama lada. Dengan demikian, jelas hubungan Banten hingga Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Selanjutnya, pada masa Raffles berkuasa di tahun 1811, ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, baru kemudian di tahun 1829 ditunjuk residen Belanda untuk Lampung. Dalam pada itu, sejak tahun 1817, posisi Raden Intan semakin kuat.
Dan oleh karena itu, Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa 1. Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar 1.200 tahun. Kedua saudara Raden Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar 600 setiap tahun. Ketiga, Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu, di tahun 1825, Belanda memerintahkan Lallievre untuk menangkap Raden Inten, namun dengan cerdik Raden Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Lallievre dan anak buahnya. Akan tetapi, karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro di tahun 1825 hingga 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825, Raden Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imba Kusuma. Setelah perang Diponegoro selesai, maka di tahun 1830 Belanda menyerbu Raden Imba Kusuma di daerah Semangka. Kemudian di tahun 1833 Belanda menyerbu pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Raden Imba Kusuma, tapi tidak berhasil mendudukinya. Baru di tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imba Kusuma berhasil dikuasai. Raden Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imba Kusuma kemudian dibuang ke Pulau Timur dalam pada itu, rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan dengan jalan halus dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin. Perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Imba Kusuma sendiri yang bernama Raden Inten II tetap berlangsung. Sampai hingga akhirnya Raden Inten II ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia. Sejak itu, Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan, yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, pohon karet, dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu, maka di tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan pada awal uraian ini, di tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung dan menjadi bagian dari provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh banyak sekali cerita yang sangat luar biasa diungkapkan dari sejarah terbentuknya Provinsi Lampung. Sejatinya masih panjang cerita dan hikayat dari sejarah yang terbentuk. Namun dari sisi cerita saat ini, maka selayaknya kita merefleksikan diri untuk semakin semangat mempertahankan ketahanan, mempertahankan keutuhan, dan mempertahankan kerakyatan yang ada di Indonesia. Persatuan dan kesatuan dijunjung tinggi, dan yang pastinya menjaga kesatuan Republik Indonesia atas penjajahan Belanda. Yang pastinya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan yang bersifat peperangan maupun yang bersifat digital. Saat ini kita tinggal merasakan dampak baiknya dari perjuangan oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya, di mana kita tinggal menikmati dan terus berjuang untuk memperbaiki dan membuat Provinsi Lampung untuk semakin lebih maju lagi.
Maka dari itu, hilangkan rasa-rasa untuk melawan dengan saudara sendiri maupun dengan yang lain. Karena dengan kita melihat sejarah, kita sungguh malu terhadap pahlawan-pahlawan sebelumnya yang sangat luar biasa melawan penjajahan Belanda. Terima kasih telah menonton sejarah Provinsi Lampung ini. Bila mana banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Jangan lupa untuk subscribe dan komen bila mana ada kekurangan dan penambahan dari sisi cerita. Jangan lupa juga untuk bagikan ke sosial media, ke kerabat-kerabat lainnya, supaya semakin sadar bahwa Provinsi Lampung dibentuk dari proses perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.